Halo Slur, balik lagi dengan Bad Review. Di sini saya akan melanjutkan review anime tentang Kaifuku Jujutsu no Yarinaushi. Jika kalian ingin mengetahui alur cerita episode sebelumnya, alangkah baiknya lihat dulu agar tidak kebingungan. Link sudah ada di bawah ya guys. Langsung saja masuk ke video. Rebahkan diri, nikmati kopi, dan jangan lupa siapkan sabun agar terhindar dari kuman. Hahaha. Saatnya masuk intro. Di awal cerita terlihat Keyarga dan yang lainnya sedang makan bersama. Setsuna dan Freya yang sedang makan terlihat cemburu karena Kureha sangat dekat dengan Keyarga. Ketika mereka menyantap makanan, terdengar suara keributan dari luar yang mencari pahlawan penyembuh. Terdapat beberapa penduduk desa Keyarga yang sedang ditangkap untuk memancing Keyarga agar menyerahkan diri. Scan berpindah. Terlihat seorang prajurit sedang memperlihatkan poster Keyaru kepada penduduk. Dengan perintah Komandan Leonard, para penduduk diminta untuk menangkap dan melaporkan jika mengetahui tentang Keyaru, serta akan diberi hadiah. Keyarga yang mengetahui di dalam kamarnya menyuruh Kureha untuk mencari tahu tentang nasib penduduk desa Keyaru untuk mencari informasi tentang kerajaan. Kureha pun langsung mengiyakan dan tak lupa Keyarga memberikan celepot kepada Kureha. Komandan Leonard yang sedang marah karena prajuritnya tidak mendapatkan informasi tentang Keyaru. Leonard terlihat sangat yakin kalau Keyarga berada dan bersembunyi di kota tersebut. Di sini dilihatkan bahwa mata kanan Leonard terluka karena Leonard sangat tidak memaafkan ketika melihat wajah Keyaru sehingga membuat dirinya melukai mata kanannya dengan besi panas. Leonard yang sedang marah dan ingin balas dendam. Terlihat Anna berada di samping Leonard sedang kehilangan kesadaran. Scan berpindah. Kureha yang sedang memberitahukan kepada Keyarga tentang penduduk desa Keyarga yang diserang dan ditangkap karena pengkhianatan Keyarga kepada kerajaan. Ketika mendengar cerita Kureha, seketika Keyarga terlihat tersenyum serta sedih dan marah. Setelah mendengar cerita Kureha, Keyarga langsung beranjak pergi dengan mengubah wajahnya untuk menemui Leonard serta menyuruh Kureha untuk tetap mencari informasi. Terlihat seorang prajurit sedang memancing Keyaru keluar dengan menggunakan penduduk desanya. Keyarga yang sedang menyamar dan bersembunyi di kerumunan terlihat sedang memakai kekuatan mata kanannya untuk mendapatkan informasi dari para prajurit. Setelah melihat status para prajurit, Keyarga yang sedang menyamar langsung menarik salah satu prajurit yang bernama Morlet. Setelah menjelaskan tentang kejadian di desa klan Serigala Es dan ingin kembali ke prajurit kerajaan, dirinya langsung memberikan surat serta lambang kerajaan untuk Komandan Leonard. Ketika Morlet hendak pergi, Keyarga pun langsung menanyakan siapa yang mereka bawa. Morlet pun langsung memberitahukan bahwa mereka merupakan penduduk desa Keyaru. Di sini terlihat jelas kejahatan dari para prajurit yang suka melakukan penindasan bahkan pemerkosaan. Setelah mendengarkan perkataan Morlet, Keyarga langsung mengingat Anna, di mana Anna merupakan orang tua dan orang yang sangat berjasa untuk Keyaru. Terlihat Keyarga menyamar menjadi murta, didatangi oleh Komandan Leonard dan anak buahnya. Leonard yang tidak sabar ingin mengetahui keberadaan Keyaru, langsung menanyakan kepada Murta. Tetapi Murta tidak langsung memberitahukan, melainkan Murta ingin kembali ke pasukan. Leonard yang mengiyakan dan akan menghilangkan tuduhan kalau Murta melarikan diri dari medan tempur jika informasi yang diberikannya benar. Ketika Leonard sedang menunggu informasi dari Murta, Leonard seketika kaget ketika mendengar bahwa orang yang sedang dicari berada di depannya. Tanpa berpikir panjang, Keyarga langsung menggunakan kekuatannya untuk mengubah wajahnya ke semula. Setelah mengetahui yang sebenarnya, Leonard yang ingin menyerang Keyarga pun tidak bisa bergerak
karena Kearga sudah memberikan ramuan yang dimana ramuan itu bisa membuat lumpuh. Kearga yang berhasil mengelabui Leonard langsung memakai kekuatannya untuk melihat ingatan Leonard. Saat melihat ingatan Leonard, terlihat desa Kearu dibakar serta membunuh dan memperkosa penduduk desa Kearu. Terlihat Anna yang diperlakukan tidak semestinya dan langsung melakukan bercocok tanam paksa di depan para penduduk desa Kearu. Kearga yang mengetahui ingatan Leonard terlihat sangat bersalah dan marah. Scan berpindah, terlihat seorang wanita, di mana wanita itu merupakan komandan Leonard yang dirubah menjadi seorang perempuan. Ketika Leonard kaget dengan keadaannya yang berubah menjadi cewek, seketika Kearga langsung menjelaskan bahwa dirinya akan membuat Leonard merasa takut, putus asa, dan terlecehkan seperti dilakukannya kepada Anna. Leonard yang mengetahui nama Anna, dirinya langsung tertawa serta menjelaskan betapa bahagianya dirinya telah melakukan bercocok tanam secara paksa dengan Anna di depan para penduduk desa. Terlihat Leonard merasa sangat senang saat menceritakan kejadian di desa Kearu. Saat mendengar cerita Leonard, Kearga yang terlihat menahan amarahnya serta tidak menyukai cerita Leonard tentang perbuatan jahatnya kepada orang lain. Kearga sudah merasa muak, langsung memberikan aba-aba kepada beberapa laki-laki untuk menyantap serabi lempit Leonard, serta membakar tempat mereka bercocok tanam. Setelah melakukan balas dendam kepada Leonard, Kearga langsung menyelamatkan Anna. Tetapi, ketika Kearga yang ingin menyelamatkan dengan kekuatannya, Anna sudah tidak bisa tertolong lagi. Terlihat Kearga merenung di kamar. Tiba-tiba Freya dan Setsuna menghampiri dan memeluk untuk menghiburnya. Tanpa berpikir panjang, Kearga tidak akan menahan diri untuk bercocok tanam kepada Setsuna dan Freya. Ketika Kearga sedang melakukan bercocok tanam, terlihat mata Kearga meneteskan air mata. Kearga yang menduga darah dan air matanya yang sudah kering, tetapi dirinya masih bisa menangis sehingga dirinya berjanji akan membalas dendam kepada kerajaan. Scan pun berpindah di kediaman Norn. Ternyata Nornlah yang merencanakan untuk menyandra para penduduk desa Kearu. Tetapi Leonard yang menghilang tanpa jejak sehingga dirinya mencemooh Flare sebagai sampah seperti anak buahnya yaitu Leonard. Norn yang merasa kesal pun melampiaskan dengan menendang kepala seorang laki-laki. Dengan berjaga-jaga, Norn akan mengirim Blade untuk mengatasi Kearu. Di sisi lain, terlihat Kureha sedang memberikan informasi bahwa penduduk desa Kearu akan dieksekusi 5 hari lagi di Kolosium yang bertujuan untuk memprovokasi Kearga. Kolosium yang merupakan tempat berbahaya di mana di Kolosium merupakan tempat pertempuran antara ajin dan monster. Sehingga keamanan dibuat ketat dan dapat melindungi penonton. Di sisi lain hanya ada 2 jalan keluar serta gerbang besi. Tak hanya itu saja, Kolosium juga dilindungi dengan 2 jenis sihir penghalang sihir. Kureha yang mengkhawatirkan Kearga pun menyuruh agar Kearga mengurungkan niatnya untuk balas dendam. Karena jika Kearga tetap balas dendam, sama saja bunuh diri. Tetapi Kearga tetap akan melakukannya karena balas dendam ini diperlukan untuk mengadili kerajaan. Jika tidak ada yang bergerak, masyarakat dan penduduk desa Serigala Es akan jadi korban. Demi menghentikan bencana tersebut, Kearga berniat mempertaruhkan nyawanya. Kureha yang kaget mendengar perkataan Kearga, serta tidak membantah justru Kureha terlihat mendukung Kearga. Saat hendak pergi, Kureha memberitahukan bahwa Putri Norn sudah kembali dari sekolahnya. Ketika mendengar cerita Kureha, sontak Kearga dan Freya terlihat ketakutan. Ekspresi Kearga saat mendengar nama Norn terlihat sangat ketakutan karena Norn akan menjadi masalah bagi Kearga. Norn di mata Kearga merupakan seorang iblis yang membantai siapapun dengan ekspresi datar. Orang aneh yang berada di luar nalar manusia.
Scan berganti di mana masa lalu Keyarga yang sering disiksa dan dipermainkan oleh Flare dan teman-temannya. Sehingga Keyarga berpura-pura gila, walaupun sebenarnya Keyarga bisa menjaga kesadarannya demi mendapatkan batu bertuah dan bisa mengulang kembali kehidupannya. Tetapi sebelum melawan Raja Iblis, Norn yang berkunjung ke markas, hanya Nornlah yang menyadari bahwa Keyarga berhasil menyembuhkan diri dari kecanduan obat. Kearu yang kaget pun langsung mendapatkan pertanyaan dari Norn. Kenapa Kearu berpura-pura dan bisa membodohi kakaknya? Terlihat Norn yang cerdik pun membodohi Kearu dengan tidak akan bilang kepada Flare dan teman-temannya. Sehingga Kearu bisa dimanfaatkan oleh Norn. Kearu yang sangat polos pun sangat mudah sekali untuk dibodohi, serta disuruh Norn melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan kepada Flare. Tanpa berpikir panjang, Kearu pun mengiyakan permintaan Norn dan segera melakukannya kepada Norn. Norn yang tertawa pun menanyakan kepada Kearu, apakah hanya itu? Sontak Kearu pun langsung menjawab dirinya disuruh menjilat. Dan akhirnya Norn pun menyuruh Kearu untuk merasakan serabi lempit Norn. Scan berpindah. Di masa depan, Keyarga yang sedang melihat senja terlihat dirinya sedang merenung. Apakah dirinya harus melenyapkan Norn atau tidak? Tetapi di kehidupan yang sekarang, Norn belum melakukan apapun pada Keyarga, serta bukan target balas dendamnya. Jika Keyarga menyerang terlebih dahulu, akan bertentangan dengan prinsip balas dendam Keyarga. Tetapi, jika Norn target balas dendam Keyarga, Norn akan jadi prioritasnya. Karena Norn satu-satunya orang yang bisa membunuh Keyarga. Acara eksekusi pun dimulai. Terlihat para penduduk pada datang di Kolosium untuk menyaksikan. Keyarga yang bersembunyi di kerumunan pun merasa gugup. Karena membantai orang merupakan hal yang mudah baginya. Sedangkan untuk menyelamatkan penduduk desa, Keyarga harus memperluas jangkauan rencananya. Terlihat 40 orang sandera siap dieksekusi untuk memancing Keyarga agar keluar. Saat pembawa acara mengancam kepada Keyarga agar keluar sehingga penduduk desa dibebaskan. Akhirnya Keyarga menampakkan dirinya di balik kerumunan penonton. Dan film pun berakhir. Pembalasan dendam Kearu pun terus berlanjut dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Dan jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe.